Saudara-saudaraku, di antara bukti bahwa Allah itu sayang sama kita hambanya, dan Allah menginginkan agar kehidupan kita ini berjalan dengan gampang atau dengan mudah, Allah memperkenankan kepada kita hambanya ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita menginginkan sesuatu, Allah memperkenankan untuk kita meminta kepadanya, bahkan memerintahkan. Dan Allah menjamin, Allah pasti akan memberikan apa yang kita minta itu. Bahkan janji Allah ini Allah ulangi dalam ayat yang berbeda di Al-Quran. Ada dalam surat Al-Mu'min, ada dalam surat Al-Baqarah. Sehingga rumusnya, saudara-saudaraku, siapapun di antara kita yang digerakkan oleh Allah untuk meminta kepadanya, maka itu adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan. Kenapa kenikmatan? Iya, karena kalau Allah sudah menggerakkan kita untuk meminta sesuatu kepadanya, itu berarti Allah mau memberikan kepada kita. Allah mau memberikan sesuatu itu kepada kita. Atau kalau kita balik ya, atau kalau kita balik kalimatnya begini, jika Allah ingin memberikan sesuatu kepada kita, maka Allah menggerakkan kita untuk berdoa kepadanya. Nah itu, lebih pas kayaknya. Jadi beruntunglah dan bersyukurlah siapapun di antara kita yang digerakkan oleh Allah untuk berdoa kepadanya. Kenapa? Karena pasti akan Allah berikan. Pasti akan Allah kabulkan. Dan Allah janji itu di dalam Al-Quran. Dan Allah tidak mungkin ingkari janjinya. Nah, saudara-saudaraku, tapi yang harus kita pahami dan kita ketahui bersama adalah Allah yang paling tahu kapan waktu pengabulan itu berlangsung. Dan dalam bentuk apa pengabulan itu akan diberikan. Apakah Allah akan memberikan sebagaimana yang kita minta? Bisa saja. Apakah Allah akan memberikan yang lebih baik dari yang kita minta? Mungkin. Atau bisa jadi Allah tidak memberikan yang kita minta, tapi Allah menggantinya dengan terlindungnya kita dari musibah seharga yang kita minta. Misal, kita minta sama Allah nih, ya Allah, berilah saya rezeki yang banyak agar saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ini misal nih Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Allah mengabulkannya dalam bentuk melindungi kita atau menjaga kita dari musibah yang mungkin terjadi seharga dengan permintaan yang kita minta kepadanya. Atau Allah nggak berikan itu di dunia. Allah tidak berikan dalam bentuk yang paling baik. Allah tidak berikan dalam bentuk penyelamatan dari musibah, tapi Allah berikan dalam wujud pahala saat di padang mahsyar. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah. Hal-hal inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, sehingga saat itu sahabat Rasulullah menimpali. Kalau begitu ya Rasul, gak ada ruginya kita berdoa. Iya, gak ada ruginya kalian berdoa kepada Allah. Maka berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sehingga dengan ini kita bisa katakan bahwa doa itu adalah kuncian dalam hidup kita. Bahwa doa itu adalah pegangan dalam hidup kita. Ya, pegangan. Harusnya kita tuh gak perlu lagi khawatir dalam hidup. Kita tuh gak perlu takut harusnya dalam hidup. Kenapa? Karena kita punya doa. Pegangan kita nih. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata. Iya, senjata. Fungsinya untuk kita pakai untuk melindungi diri kita, atau kita pakai untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Enak ya Bapak Ibu yang saya hormati. Sebenarnya tuh hidup kita ini gampang, enak. Maka sekarang wahai saudaraku, tenang. Pegang aja nih hadis Rasul, bahwa doa itu adalah senjata kita. Pakai aja itu senjata ketika kita memang mau pakai. Jadi kita sekarang udah gak perlu takut lagi. Kita gak perlu risau lagi. Kita punya senjata yang pasti ampuh. Karena Allah janji, Allah pasti akan berikan. Tapi tadi ya rumusnya ya,
pemberian atau pengabulan doa itu, bagaimana bentuknya, kapan waktunya, bagaimana teknisnya, itu Allah yang paling tahu. Tinggal kita yakin atau tidak.